apa sih? Aku lagi persiapan film baru lagi. Terus kemarin sih baru selesai promo-promo film dan juga seriesku yang terbaru. Dan baru aja rilis albumku yang sudah ku rilis tahun 2013 lalu. Tapi sekarang baru kemarin di hari ulang tahunku aku rilis di digital platform. Itu karena kemarin ulang tahun jadi sekalian rilis di digital platform. Bisa dibilang begitu. Sebenarnya udah tertunda dari beberapa tahun yang lalu ya mau dirilis secara digital, tapi memang ya aku orangnya memang gak ingin memburu-buru diriku sendiri. Jadi ya udah, aku kenapa dipasin pas ulang tahunku, buat aku pribadi itu seperti simbol lahir kembali lah gitu. Nanti kedepannya berarti abis kesibukannya main film dan rilis album itu ada niatan untuk rilis album terbarunya kan? Amin ya, mudah-mudahan, kita lihat aja. Tapi kalau kenapa orang mungkin pada bingung kok album udah 12 tahun yang lalu dirilis lagi gitu. Karena surprisingly selama 12 tahun terakhir itu kan bisa dibilang albumku tuh yang judulnya Morning Sugar itu kan indie banget ya. Memang belum pernah aku nyanyikan dimanapun, maksudnya adalah hanya satu TV yang pernah aku bawakan lagu-lagu itu. Terus surprisingly tuh setiap aku lagi post sesuatu ada aja pasti yang DM, entah di Instagram atau di TikTok dimanapun tuh nanyain album aku itu, karena mereka pengen banget dengerin gitu. Jadi aku terharu juga sebenarnya, kayak ya ampun ternyata banyak yang masih inget dan menginginkan lagu itu dirilis di digital supaya mereka bisa dengerin lagi. Karena mungkin kan kalau CD, aku dulu juga limited, keluarin CD-nya cuma limited aja. Jadi ya kalau CD mungkin nggak tahu juga mereka mau setel di mana. Kayu sendiri mungkin ada nggak sih Kak untuk rahasia untuk tetap tampil awet muda gitu? Emang aku awet muda, amin ya. Iya, sebenarnya sih kayaknya kuncinya happy ya salah satunya. Kalau aku mungkin yang udah cukup banyak yang tahu juga, aku suka meditasi. Terus selain itu ya standar kak, olahraga, jalan kaki gitu. Tapi sebenarnya maksudnya bukan cuma olahraga untuk ngurusin badan, tapi lebih ke karena kan kita kalau lagi olahraga ada endorfinnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang bikin happy. Jadi sebenarnya kalau misalnya happy sih pasti harusnya lebih nampak awet muda. Olahraga yang paling sering dilakukan apa? Pilates. Aku dari mungkin habis lulus SMA cukup rajin pilates gitu. Cuma kalau sekarang aku justru lagi seringnya lebih ke jalan kaki. Dan kalau misalnya kardio aku lumayan ganti-ganti. Kayak kalau sekarang kan lagi hits banget orang-orang main padel gitu kan. Aku waktu awal-awal ada sempat main terus beberapa kali, tapi karena itu tadi suka ganti-ganti cabur. Ntar tiba-tiba ikutan main tenis, walaupun bukan yang diseriusin kayak teman-teman yang lain yang sampai ikut kompetisi dan segala macam. Tapi kalau selain itu memang aku dari dulu juga bowling juga sih. For fun. Tapi kakak ada ini nggak sih kepomoan tersendiri karena yang lain pada main padel sekarang? Enggak sih, justru karena aku sih ngeliatnya tuh bukan karena kayak FOMO ya gitu. Justru itu ada hal baru yang ditawarkan gitu baru 2-3 tahun terakhir kan. Waktu awal ada aku langsung tertarik karena kan dulu aku lihatnya awal-awal di Bali ya gitu. Terus kayak cuma pas lagi mau nyoba di Bali kayak aduh kayak panas banget di Bali. Terus pas udah muncul di sini dan gila loh, itu fenomenal sekali loh. Kayak kemarinnya orang-orang pada ngobrolin kan, gila ya susah banget cari lapangan gitu. Sampai orang Indonesia tuh kan memang paling, Jakarta khususnya juaranya banget kalau misalnya ada lihat potensi yang lagi laku apa langsung bikin lapangan. Konon-konon yang terdengar ada 160 lapangan baru, yet somehow tetap susah dapat lapangan. Aneh kan? Jadi justru sebenarnya itu aku ngelihatnya bukan buat jadi FOMO. Kadang-kadang kayak kalau lagi ada yang bisa, aku orangnya ini kayak war tiket suka males. Kalau misalnya apalagi war lapangan gitu. Jadi kayak ya udah deh kalau misalnya lagi ada temen yang mau ikutan nggak? Ayo gitu. Nah aku sekarang lagi malas usaha kayak cari di mana ya lapangan yang ada kayak gitu. Jadi ya nggak FOMO sih gitu, karena kalau misalnya pas lagi kebetulan nggak dapet lapangan yang itu ya udah main yang lain aja gitu. Kan kakak sendiri juga dekat sama Arafi ya, kan Arafi di rumahnya ada lapangan padel, suka diajakin nggak sih kak? Enggak, dia kayaknya aku rasa jangan-jangan jarang tersentuh juga sama dia. Orang dia sibuk banget. Enggak sih, tapi belum pernah kesana. Tapi mau aja kalau misalnya nanti pas lagi bisa kosong, lucu juga pasti seru-seruan. Nah terus kakak awet muda selain olahraga kan pasti skincare juga ya. Gimana tuh kakak menjaga skincare? Aku sebenarnya tuh basic banget karena
aku lebih seneng yang simple-simple ya. Facial ekstraksi itu udah hampir pasti sebulan sekali diusahakan gitu. Terus yang kuncian nomor 1 tuh adalah moisturizer sama sunscreen. Dan aku bersyukur aku jadi orang yang suka banget air putih, nggak dingin. Dan aku biasanya suka cemplungin lemon slice 1 gitu. Buat seger-segerin aja sih, tapi mungkin manfaat lainnya juga banyak gitu. Banyak sih ya, itu sebenarnya hal-hal standar yang kalau misalnya dilakukan rutin menurut aku baik hasilnya untuk badan kita. Dan juga aku lumayan gemar puasa. Puasanya untuk kesehatan kah atau gimana? Itu biasanya hadiahnya lahir batin sih kalau puasa. Karena kan kita nih kayak kebanyakan apa ya? Kebanyakan asupan yang ya biasanya secara sengaja menghilangkan diri gorengan. Terus hal-hal kayak gitu kan bisa di cleanse lewat puasa gitu. Jadi ya banyak sih aku merasakan manfaat dari puasa sebenarnya gitu. Ya mungkin hatinya juga jadi lebih tenang juga ya kalau orang puasa, karena kan kadang kita mungkin terpengaruh oleh apa yang kita berikan asupan ke badan gitu. Itu minuman berwarna banyak minum atau gimana? Kopi aku minum, aku masih kopi. Teh juga minum, tapi ya keimanan berdiet itu tuh fluktuatif kalau buat aku. Nih kalau misalnya lagi kepingin ada gulanya dikit boleh, tapi justru nggak tahu kenapa udah beberapa bulan terakhir aku memang cut off sugar. Tapi kan masih tetap dapat dari makanan, kayak misalnya kita ke restoran udah pasti ada kecapnya, itu kan udah pasti ada gula lagi gitu. Jadi cuma maksudnya menurut aku dengan berpuasa itu salah satu upaya untuk ya udah misalnya habis makan yang kurang sehat jadi lumayan di cleanse lagi pakai puasa. Tapi kakak ngejaga pola makan sendiri tuh ngejaga banget kah atau kayak makan semuanya aja? Berkesadaran, lebih ke berkesadaran. Ya kadang-kadang kayak kemarin aku iseng cek karena kayaknya nggak bisa denial di bagian harus check up ya. Jadi kayak check up dikit-dikit boleh lah. Terus kemarin pas lagi cek kolesterol aman, asam urat aman. Tapi bukan berarti terus jadi congkak terus kayak makan seafoodnya sembarangan. Nggak, aku tetap makan seafood tapi ya berkesadaran. Maksudnya kayak kalau istilahnya orang Jawa tuh tombo pengen gitu. Jadi ya yang penting udah nyicip aja gitu, nyobain gitu. Kadang-kadang yang bikin suka susah tuh adalah mie sih, itu penjahat. Emang enak banget tapi mie. Apa tuh kak? Ada lagi nggak selain mie yang... Ya itulah tepung-tepungan dan gengnya itu yang suka bikin ditolak kok susah, tapi ya itu makanya mesti agak gigih. Nah biasanya yang membantu aku si puasa itu tadi. Dan puasanya bedanya nggak kayak orang kita ya. Kalau orang Indonesia tuh kan puasa begitu jam maghrib buka puasa langsung kayak orang lebaran terus tuh 30 harinya. Ini puasa beneran, puasa yang buka puasanya pelan-pelan gitu. Puasanya tuh maksudnya IF kah atau gimana? Kadang intermittent fasting, kadang ya suka-suka aku aja durasinya gitu. Cuman ya balik lagi makan berkesadaran, puasa berkesadaran. Jadi aku coba dengerin tubuhku kayak aku butuhnya berapa lama nih gitu. Karena kan aku dari SMA itu udah lumayan rajin ke dokter kurus ya dulunya ya gitu. Makanya ada asupan obat kurus lah apa segala macam, dan itu lumayan berlangsungnya lama gitu. Maksudnya lama dalam arti nanti aku ke dokter, abis itu udah beres, abis itu gendut lagi, ke dokter kurus lagi, entah suntik lah, entar apalah gitu. Nah cuma makanya aku lumayan mencoba untuk mengajak tubuhku untuk bekerja sama, yuk bisa yuk gitu, kayak mencoba cut off hal-hal yang shortcut kayak gitu pelan-pelan dengan puasa. Ya IF itu sangat membantu juga. Nanti kakak puasanya tuh setiap hari kah atau kayak? Nggak, selang-selang, kayak misalnya aku seminggu 3 kali aja gitu, 3 hari berturut-turut gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba ntar kayak prolong fasting kayak 3 hari berturut-turut, as in kayak cuman water fasting. Tapi aku di sini benar-benar bukan tempat aku untuk mengajarkan bagaimana caranya ya, mungkin harus tetap bisa sambil konsultasi ke, nggak bisa semua orang kayak oke, kamu besok fasting 24 jam ya, nggak bisa langsung kayak gitu juga, pasti harus dikonsultasikan dulu kan, tergantung dengan kebiasaannya badan kita gimana, karena semua pasti ada adjustment. Orang yang biasa tiba-tiba suka gula terus habis itu harus di cut off gitu, karena orang masih banyak yang berpersepsi buka puasa harus pakai yang manis. Oh my god, salah banget, itu langsung insulin langsung spikes gitu kan gulanya gitu. Jadi nah makanya itu semua ilmu itu bisa aku dapat dengan banyak ngobrol juga dengan si para dokter gizi atau misalnya nutritionist yang kita percaya. Berarti kakak rutin ke dokter gizi juga ya kak? Once in a while ya. Terus
ini ada cheat day gitu nggak sih? Banyakan cheatnya soalnya hidup kita ini loh. Kalau makannya jadi yang puasanya itu tadi harus lebih diniatinnya harus lebih gitu. Nah makanya kadang-kadang itu kok ini aku lagi sering puasa terus kayak 1 bulan enggak, 2 bulan enggak, 3 bulan kok kelamaan nih nggak puasanya gitu. Jadi ya kadang-kadang memang harus lebih keras mengingatkan diri sendiri sih untuk kembali lagi bisa biar ya itu tadi yang dikosongin selain perutnya juga biar lebih tenang. Proyek kedepannya ada apa lagi? Aku lagi mau ngerjain film, mohon doanya juga. Kalau permusikan nanti aku kabarin lagi ya, mudah-mudahan. Kita lihat saja mengalir bersama semesta. Gitu ya, makasih banyak, sehat-sehat semua. Iya, makasih.